Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Dari Bukit Sion Makale, kami menyapa kita. Bersama-sama kita bersekutu dengan Tuhan, membaca dan merenungkan firman Tuhan, sesuai bacaan harian Gereja Toraja. Hari ini, Senin 7 Maret 2022, dari Zakaria pasal 3, ayat 1 sampai ayat 10. Zakaria pasal 3, ayat 1 sampai ayat 10. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Kemuliaan hanyalah bagimu ya Tuhan, kami persembahkan. Oleh karena kasih dan setia daripada Tuhan, kami boleh menikmati hidup karuniamu, dan kami akan menikmati firman-Mu pada saat ini. Kiranya Roh Kudus menuntun kami, kiranya Roh Kudus menyertai kami, sehingga kami boleh memahami firman-Mu, dan kami melakukannya dalam seluruh kehidupan kami. Berbicaralah ya Tuhan melalui firman-Mu ini kepada kami, karena sesungguhnya kami telah sedia mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Zakaria pasal 3 ayat 1 sampai ayat 10 berbunyi, penglihatan keempat, Imam Besar Yosua. Kemudian ia memperlihatkan kepadaku Imam Besar Yosua berdiri di hadapan malaikat Tuhan, sedang iblis berdiri di sebelah kanannya untuk mendakwa dia. Lalu berkatalah malaikat Tuhan kepada iblis itu, Tuhan kiranya menghardik engkau, hai iblis. Tuhan yang memilih Yerusalem, kiranya menghardik engkau. Bukankah dia ini puntung yang telah ditarik dari api? Adapun Yosua mengenakan pakaian yang kotor, waktu dia berdiri di hadapan malaikat itu, yang memberikan perintah kepada orang-orang yang melayaninya, tanggalkanlah pakaian yang kotor itu daripadanya. Dan kepada Yosua ia berkata, lihat, dengan ini aku telah menjauhkan kesalahanmu daripadamu. Aku akan mengenakan kepadamu pakaian pesta. Kemudian ia berkata, taruhlah serban tahir pada kepalanya. Maka mereka menaruh serban tahir pada kepalanya dan mengenakan pakaian kepadanya. Sedang malaikat Tuhan berdiri di situ. Lalu malaikat Tuhan itu memberi jaminan kepada Yosua. Katanya, beginilah firman Tuhan semesta alam. Apabila engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan melakukan tugas yang kuberikan kepadamu, maka engkau akan memerintah rumahku dan mengurus pelataranku. Dan aku akan mengizinkan engkau masuk ke antara mereka yang berdiri melayani di sini. Dengarkanlah, hai Imam Besar Yosua, engkau dan teman-temanmu yang duduk di hadapanmu, sungguh kamu merupakan suatu lambang. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan hambaku, yakni Sang Tunas. Sebab sesungguhnya permata yang telah kuserahkan kepada Yosua, satu permata yang bermata 7. Sesungguhnya aku akan mengukirkan ukiran di atasnya. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Dan aku akan menghapuskan kesalahan negeri ini dalam 1 hari saja. Pada hari itu, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Setiap orang daripadamu akan mengundang temannya duduk di bawah pohon anggur dan di bawah pohon ara. Amin firman Tuhan. Bacaan kita ini diberikan judul renungan, Tuhan melayakkan. Seseorang bisa saja merasa tidak layak di hadapan Tuhan. Seseorang bisa saja merasa tidak mampu datang kepada Tuhan oleh karena hal-hal tertentu, oleh karena pelanggaran, oleh karena dosa. Bacaan kita ini bercerita tentang Nabi Zakaria yang mendapat suatu penglihatan tentang Imam Besar Yosua yang berdiri di hadapan malaikat Tuhan. Tetapi iblis berdiri juga di sebelah kanannya untuk mendakwa dia. Ayat 1 bacaan ini. Kemudian dikatakan dalam ayat 2 bacaan ini
bahwa malaikat Tuhan berkata kepadanya, kepada iblis tersebut, "Tuhan menghardik engkau, hai iblis," bahwa Tuhan yang memilih Yerusalem, Tuhan yang akan menghardik iblis. Yosua pada saat itu mengenakan pakaian kotor. Tentu pakaian kotor di sini merupakan simbol dosa yang dilakukan oleh umat Tuhan, sekaligus menjadi simbol dosa yang diampuni oleh Tuhan. Di dalam bacaan ini dikatakan pula bahwa Yosua diberikan pakaian baru. Dikatakan dalam bacaan ini bahwa dikenakan pakaian pesta dalam ayat 4b bacaan ini. Pakaian pesta yang dimaksudkan di sini merupakan gambaran kebenaran Kristus yang diberlakukan kepadanya. Siapakah Bapak Ibu Saudara-saudara yang layak datang kepada Tuhan? Sesungguhnya setiap orang tidak layak datang kepada Tuhan oleh karena dosa, oleh karena kesalahan. Tetapi di dalam Kristus, kita dilayakkan oleh Allah menghampiri kekudusannya. Keselamatan daripada Kristus menjaminkan setiap orang datang kepadanya. Firman Tuhan pun datang kepada Yosua di ayat 7 bacaan ini. Bagaimana seorang Yosua harus hidup menurut jalan Tuhan, menurut apa yang ditunjukkan Tuhan kepadanya, dan jika demikian, jika Yosua melakukan segala yang diperintahkan Tuhan, maka ia pun juga akan berhak atas rumah Tuhan, berhak mengurus pelataran Tuhan, dan Tuhan akan mengizinkan untuk masuk di antara mereka yang melayani Tuhan. Ayat 7 bacaan ini. Penegasan akan hal itu dinyatakan kepada Yosua di ayat 8. Dengarkanlah hai imam besar Yosua. Tentu setidaknya hal ini menjadi penekanan kepada umat Tuhan untuk menjadi serius dan berfokus pada pekerjaan Tuhan, pada apa yang Tuhan kenan. Karena kelayakan untuk datang kepada Tuhan semata-mata hanyalah anugerah daripada Tuhan. Kelayakan untuk datang kepada Tuhan ditentukan bagaimana Allah menyucikan seseorang, bagaimana Allah menguduskan seseorang. Yosua mendapat pengudusan di hadapan Tuhan. Tentu kita semua pun akan mendapat pengudusan dari Tuhan jikalau kita datang kepada Tuhan dalam kerendahan hati, mengaku dosa dan kesalahan kita. Seperti Daud dalam Mazmur pasal 51 yang datang kepada Tuhan, meminta Tuhan mengampuni dosanya. Dalam ungkapan, "Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku, menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku." Mazmur 51 ayat 3 dan ayat 4 bisa kita baca di Alkitab kita masing-masing. Dalam pengakuannya, Daud meminta Tuhan untuk melayakkannya, meminta Tuhan untuk memulihkannya. Kita pun juga tentu dalam kerendahan hati dapat dipulihkan oleh Tuhan sekiranya kita datang kepada Tuhan memohon pengasihannya. Yesaya pasal 1 ayat 18 mengatakan, "Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba." Percayalah akan kasih setia Tuhan, percayalah akan pengampunan dari Tuhan. Tuhan sedia dalam seluruh kasih-Nya akan mengampuni dosa setiap orang yang datang kepadanya dalam kerendahan hati, dalam pengakuan akan segala kesalahan dan dosa yang dilakukan.
Mari kita datang kepada Tuhan, biarlah Tuhan melayakkan seluruh kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Oleh kasih-Mu lah Tuhan, kami dilayakkan datang kepadamu. Oleh kasih-Mu Tuhan, kami diberikan waktu dan ruang untuk memuji-Mu, untuk menyembah Tuhan. Bahkan pada saat ini, oleh kuasa-Mu, kami dimungkinkan untuk membaca firman-Mu dan merenungkan firman-Mu. Berkatilah firman-Mu ini. Kami belajar dari firman-Mu, bagaimana Yosua dilayakkan oleh Tuhan melalui penglihatan Zakaria. Biarlah pun juga kami dilayakkan datang kepadamu Tuhan. Biarlah pemulihan daripadamu boleh terjadi atas seluruh kehidupan kami. Karuniakan hati yang rendah kepada kami untuk mau datang kepada Tuhan, untuk meminta Tuhan memulihkan keadaan kami dari dosa dan kesalahan kami. Bapa kekasih jiwa kami datang kepadamu membawa segenap kehidupan kami. Biarlah kasih setiamu menyertai kami, biarlah di dalam tangan kuasamu kehidupan kami mengalami damai dan sejahtera. Berkati kami Tuhan dan kasihi kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami memohon pengasihan-Mu. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara-saudara, tetap berserah hanya kepada Tuhan saja. Amin.